Halo semuanya, semoga kita semua selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita berkenalan terlebih dahulu yuk. Hai semua, nama saya Aurina Anjali Nariswari Pangaribowo dari kelas 10 IPS 3 nomor absen 5, biasa dipanggil Aurina. Hai semua, nama saya Sergio Rafael Tabarat dari kelas 10 IPS 3 nomor absen 21. Bisa dipanggil Sergio. Kemudian saya, selaku moderator, Justina Felina Putri Saju dari kelas 10 IPS 3 nomor absen 27, biasa dipanggil Felin. Mungkin saja ada kawan-kawan yang kurang familiar dengan istilah moderator. Jadi, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Moderator itu bertugas untuk menjadi pemandu dalam podcast kali ini. Sekian perkenalan singkat dari kelompok kami. Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke menu utama. Judul podcast ini adalah Variabel Kehidupan. Kelompok kami akan membahas mengenai peran penting peradaban-peradaban kuno pada masa sekarang, manfaat trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, penyebab hilangnya peradaban-peradaban kuno yang maju, serta cara untuk mempertahankan suatu peradaban supaya tidak punah. Seperti yang kita ketahui, tiap-tiap negara pasti mempunyai sejarahnya masing-masing. Negara bisa terbentuk karena adanya suatu peradaban, dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Contohnya, di India terdapat peradaban yang cukup terkenal yaitu peradaban Mohenjo-daro dan Harappa. Lalu di Mesopotamia terdapat peradaban Babilonia. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul, apakah peradaban-peradaban kuno seperti Babilonia, Sungai Indus, Yunani kuno, serta Mohenjo-daro dan Harappa memiliki peran penting bagi peradaban pada masa sekarang? Iya, peradaban dan hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu dapat menjadi pengingat kita di masa depan akan hal-hal yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Kita dapat mengetahui kesalahan-kesalahan di masa lalu sehingga kita dapat belajar dan tidak mengulanginya lagi di masa ini maupun di masa yang akan datang. Tentu saja, peradaban-peradaban kuno itu berperan penting bagi kehidupan kita saat ini. Banyak sekali penemuan-penemuan yang ada di masa itu. Misalnya, seperti toilet siram dari peradaban Mohenjo-daro dan Harappa yang penting untuk menjaga kebersihan kita. Toilet siram tersebut sekarang bahkan dikembangkan dalam bentuk yang lebih canggih lagi. Selain itu, banyak penemuan lain yang dapat berguna untuk memajukan kehidupan kita, seperti adanya sistem pemerintahan yang dapat mengatur kehidupan bermasyarakat, majunya teknologi yang dapat menghasilkan atau menciptakan kebutuhan rumah tangga, seperti gerabah atau tembikar, pakaian, dan rumah. Kemudian, munculnya sistem penulisan dan bahasa sebagai sarana untuk berkomunikasi, dan masih banyak lagi. Dengan trigonometri, kita bisa menghitung jari-jari bumi tanpa harus melakukan penjelajahan untuk mengelilingi bumi. Trigonometri juga berfungsi untuk mengukur luas dan keliling tanah serta menghitung ketinggian suatu objek. Selain itu, trigonometri dapat membuat kita mengetahui jarak bumi ke bulan, mengukur kemiringan jalan, dan lain-lain. Dari situlah kita mendapat banyak informasi penting yang berguna untuk memperdalam wawasan dan ilmu pengetahuan. Adanya wawasan yang luas dapat membuat peradaban semakin berkembang. Namun, walaupun pengetahuan dan teknologi mereka sangat maju di masa itu, mengapa peradaban-peradaban tersebut bisa hilang?
Selain itu, trigonometri dapat membuat kita mengetahui jarak bumi ke bulan, mengukur kemiringan jalan, dan lain-lain. Dari situlah kita mendapat banyak informasi penting yang berguna untuk memperdalam wawasan dan ilmu pengetahuan. Adanya wawasan yang luas dapat membuat peradaban semakin berkembang. Perdebatan bisa aja menyelesaikan masalah, namun juga bisa menambah lebih banyak masalah. Perdebatan dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif apabila pihak yang terlibat tidak bertanggung jawab terhadap argumentasi yang dilontarkan. Hal tersebut tentunya bisa memperkeruh suasana. Lalu, jika suasananya sudah tidak kondusif, pasti akan muncul perseteruan dan permasalahan lainnya. Sehingga masalah yang tadinya hanya satu dapat bercabang menjadi lebih banyak. Jika dibiarkan lebih lanjut lagi, hal ini juga dapat memicu adanya peperangan yang kemudian akan menghancurkan suatu peradaban. Lalu, bagaimana cara kita untuk mempertahankan suatu peradaban agar tidak punah? Sebagai bangsa Indonesia, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan peradaban Indonesia yaitu dengan menerapkan aspek Trigatra Wawasan Nusantara. Seperti yang kita ketahui, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap kita sebagai individu atau pribadi terhadap diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan lingkungan sekitar kita, yaitu seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang beragam dengan mengutamakan nilai persatuan dan kesatuan dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sederhananya, bagaimana cara kita sebagai warga negara Indonesia dalam menyikapi kehidupan yang beraneka ragam. Wawasan Nusantara harus diaplikasikan pada segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek dari wawasan Nusantara adalah aspek alamiah atau aspek Trigatra. Aspek Trigatra merupakan aspek-aspek suatu negara yang memang sudah melekat pada sebuah negara. Trigatra mengandung unsur-unsur alamiah yang tetap. Aspek Trigatra yang pertama yaitu kondisi geografis. Letak geografis berarti bagaimana cara bangsa Indonesia menjaga ketahanan pulau atau negaranya. Aspek Trigatra yang kedua adalah keadaan dan kekayaan alam. Hal ini berarti bagaimana cara bangsa Indonesia melestarikan kekayaan alam atau memanfaatkan potensi sumber daya alamnya. Kemudian, aspek Trigatra yang ketiga adalah kondisi dan kemampuan penduduk. Hal ini berarti bagaimana cara bangsa Indonesia mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dari segi pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Kita dapat menerapkan aspek Trigatra dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya, dengan menghormati dan menghargai sesama manusia, serta membuang sampah pada tempatnya. Lalu, sebagai pelajar, kita juga dapat menerapkannya dengan cara belajar yang rajin. Sekian podcast kali ini. Terima kasih karena telah mendengarkan podcast kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Sergio Rafael Huta Barat. Saya Aurina Anjali Nareswari Pangaribowo. Dan saya, Justina Felina Putri Saju, pamit undur diri. Sampai Sampai jumpa.